SMI Riyadhotut Thalabah adalah sebuah lembaga pendidikan tingkat dasar yang bernaung di bawah Yayasan Riyadhotut Thalabah Sedan Rembang. Merupakan jenjang pendidikan berkelanjutan untuk lulusan TK maupun RA yang ada di Kabupaten Rembang dan sekitarnya. Madrasah Ibtidaiyah Riyadhotut Thalabah memiliki visi membentuk anak didik menjadi insan berbudi dan unggul dalam prestasi. Sebelum memulai pelajaran, kepala sekolah kami mengadakan rapat langsung dengan para guru untuk membahas pembentukan modul ajar yang matang. Tujuan dari modul ini adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan materi pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum dan dapat dipahami dengan mudah.
Al-Kafirun sendiri memiliki arti orang-orang kafir. Al-Kafirun merupakan surat ke-109 yang termasuk surat Makkiyah. Anak-anak, pada ayat pertama surat Al-Kafirun terdiri dari 4 tajwid, yaitu yang pertama mad jaiz munfasil, karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata, sehingga dibaca panjang 2, 4 atau 5 harokat. Yang kedua alif lam komariah, karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yaitu kaf. Cara membacanya yaitu dengan jelas. Nah, selanjutnya yaitu mad arid li sukun, karena waw sukun didahului huruf berharokat dhammah dan bertemu di akhir kalimat. Membacanya dengan panjang selama 2 sampai 6 harokat. Ayat kedua surat Al-Kafirun juga terdiri dari 3 hukum tajwid. Yang pertama apa anak-anak? Iya betul, mad jaiz munfasil, karena lam fathah diikuti alif bertemu dengan hamzah di lain kata. Nah, cara membacanya gimana? Cara membacanya yaitu dengan dipanjangkan selama 2 sampai 5 harokat. Yang kedua mad tabi'i, karena mim fathah bertemu dengan alif, dibaca panjang selama 2 harokat. Yang ketiga mad arid li sukun, karena hukum wawu sukun didahului hukum harokat dhammah dan pertemuan berada di akhir kalimat. Dibacanya gimana? Dibaca panjang selama 2 sampai 6 harokat. Pada ayat ketiga surat Al-Kafirun terdiri 6 hukum tajwid. Yang pertama mad jaiz munfasil, karena lam fathah bertemu dengan alif lalu diikuti hamzah namun di lain kata. Yang kedua ifa, karena nun sukun bertemu dengan ta. Nun sukun dibaca sama dan didengungkan selama 3 harokat. Yang ketiga idhar syafawi, karena mim sukun bertemu dengan ain. Selanjutnya mad tabi'i, karena huruf waw sukun didahului oleh huruf berharokat dhammah yaitu dal. Membacanya panjang 2 harokat. Kemudian mad jaiz munfasil, karena huruf mad yaitu mim fathah bertemu alif dan diikuti hamzah namun di lain kata. Cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 sampai 5 harokat. Yang terakhir qalqalah kubro, karena salah satu huruf qalqalah yaitu dal berada di akhir kalimat sehingga diwakofkan. Cara membacanya bagaimana anak-anak? Dengan dipantulkan. Ayat keempat surat Al-Kafirun juga memiliki 5 hukum tajwid, yaitu mad jaiz munfasil, karena lam fathah bertemu dengan alif dan diikuti oleh hamzah di lain kata. Dibacanya panjang selama 2 sampai 5 harokat. Kemudian mad tabi'i, karena ain fathah bertemu dengan alif, dibaca panjang selama 2 harokat. Kemudian idgham bigunnah, karena harokat dhammah tanwin bertemu dengan mim. Harokat tanwin dileburkan sehingga mim seolah-olah bertasydid. Membacanya disertai dengung. Setelahnya terdapat hukum mad tabi'i, karena mim fathah diikuti alif, dibacanya panjang 2 harokat. Yang terakhir idgham mutajanisin, karena dal sukun bertemu dengan ta, huruf dal dimasukkan ke huruf ta sehingga tak seolah-olah berharokat tasydid. Ayat kelima surat Al-Kafirun memiliki 5 hukum tajwid. Yang pertama mad jaiz munfasil, karena lam fathah diikuti alif bertemu dengan hamzah di lain kata sehingga lam dipanjangkan sampai 2, 5 sampai harokat. Kedua ifa, karena nun sukun bertemu dengan ta. Cara membacanya yaitu dengan menyamarkan suara nun sukun dan disertai dengan dengung. Yang ketiga idhar syafawi, karena mim sukun bertemu dengan ain. Cara membacanya yaitu dengan jelas. Kemudian mad tabi'i, karena fathah berdiri di atas ain. Kemudian mad jaiz munfasil, karena hukum huruf mim bertemu dengan alif dan diikuti oleh hamzah di lain kata. Yang terakhir qalqalah kubro, karena huruf dal yang merupakan huruf qalqalah berada di akhir kalimat sehingga diwakofkan. Membacanya dengan cara dipantulkan. Ayat terakhir atau ayat ke-6 surah Al-Kafirun memiliki 4 hukum tajwid. Yang pertama idhar syafawi, karena mim sukun bertemu dengan dal, dibaca secara jelas, lalu setelahnya
berlaku hukum matobi'i karena dal yang berharokat kasroh diikuti ya sukun. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 harokat. Kemudian idgham syafawi karena mim sukun bertemu dengan waw, dibacanya jelas. Yang terakhir mat arid li sukun karena hukum huruf dal berharokat kasroh diikuti ya sukun dan berada di akhir kalimat. Cara membacanya bagaimana Bu? Cara membacanya panjang sampai 6 kandungan surat Al-Kafirun. Ada yang tahu? Belum tahu. Nah, di sini Bunda punya video tentang kandungan surat Al-Kafirun. Nanti anak-anak bisa menyimak ya dan menyimpulkan apa sih kandungan surat Al-Kafirun. Dengarkan ya. Kisah Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Surat Al-Kafirun termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam ayat pertamanya di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun menempati urutan ke-109. Dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah mulai mendapatkan hasil. Orang-orang terdekat beliau satu persatu menyatakan diri masuk Islam dan mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun. Kondisi ini membuat orang-orang kafir Quraisy geram dengan gencarnya dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Mereka berusaha menghentikan dakwah dengan menghina dan memfitnah Nabi. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang berjalan sendirian di tengah kerawanan. Tiba-tiba seorang kafir memanggil beliau dengan kasar. Dasar orang gila. Hei semuanya, dengar. Muhammad adalah hilang akalnya sejak dia mengaku sebagai dan terakhir. Di waktu yang lain, mereka memberi julukan yang tidak pantas bagi Nabi. Muhammad itu ahli sihir dan pendusta. Jangan sekali-kali kalian mempercayai ucapannya. Nabi Muhammad yang mendengar ajakan orang-orang kafir itu tidak menanggapi dan terus berjalan. Doa dan zikir selalu menyertai setiap langkah kaki beliau. Bahkan mereka memusnahkan mukjizat Nabi Muhammad yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sering dibaca oleh Muhammad adalah dongeng orang-orang dahulu. Tidak ada sama sekali kebenaran di dalamnya. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa utusan kaum kafir Quraisy beberapa kali mendatangi para Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah keponakannya. Namun Abu Thalib menolak dengan halus permintaan mereka. Sehubungan dengan penolakan tersebut, berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib telah menolak permintaan kita. Sekarang, mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Ya, apapun akan kita lakukan agar Muhammad berhenti membuat perpecahan antar kabilah. Keesokan harinya, utusan pertama kaum kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Ia membawa berbagai penawaran. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan yang murah, kami akan memberikan yang untukmu. Kalau engkau ingin kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja. Bahkan, jika engkau menginginkan perempuan, kami akan menghadirkan yang untukmu. Semua kenikmatan yang engkau inginkan akan kami penuhi asalkan engkau berhenti di dakwah. Nabi Muhammad sama sekali tidak tertarik dengan semua penawaran yang diajukan. Apakah engkau telah selesai bicara? Ya sudah, manakah yang engkau pilih, wahai Muhammad? Nabi Muhammad menanggapi penawaran tersebut dengan sopan. Aku tidak akan memilih semua penawaran itu. Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu. Utusan itu kembali ke tengah-tengah kaumnya dan melaporkan peristiwa yang baru terjadi. Kemudian para pembesar kafir Quraisy kembali berkumpul untuk membicarakan tentang rencana selanjutnya. Pada hari yang telah ditentukan,
satu-satunya agama yang paling benar. Mendengar kesungguhan ucapan Nabi Muhammad, akhirnya kaum kafir Quraisy tersadar bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dakwah beliau kecuali kematian. Kemudian turunlah ayat Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6 yang menguatkan perkataan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliya din. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari cerita ini? Ada yang bisa? Ya, Fatma. Apa Fatma? Oh, iya. Nabi Muhammad tidak memaksakan kaumnya, katanya Mbak Fatma. Ada yang bisa lagi? Bisa, Mas Fadli? Iya. Surat Al-Kafirun itu menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama, saling menghargai, menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain. Islam mengajarkan kita untuk saling menyayangi, saling menghormati antara agama satu dengan agama yang lain. Surat Al-Kafirun, menjelaskan kita tentang Nabi Muhammad. Tidak memaksakan kaum kafir untuk menyembah apa yang disembah beliau. Karena menurut Nabi Muhammad, agamamu agamaku, agamaku agamaku. Beliau tidak menyuruh kaum kafir, tidak memaksakan keyakinan kaum kafir untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum kafir ya tetap menyembah kaum kafir, menyembah berhala, dan Nabi Muhammad tetap menyembah Allah. Karena agamamu agamaku, agamaku agamaku. Nah, perlu kalian ingat bahwasannya Muslim tetap melakukan ibadah sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Ajaran-ajaran sesuai ajaran-ajaran agama Islam, dan agama lainnya pun juga melakukan ibadah, aktivitas ibadah yang sesuai keyakinan mereka. Kita tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Iya benar, tidak boleh memaksakan keyakinan orang lain. Seumpama temanku ya, hari Minggu mau beribadah, agamamu beragama Kristen, itu mau ibadah terus teman-teman dan temanmu itu tahu aja, ayo bermain, jangan beribadah, ayo bermain sepak bola aja sama aku lebih seru. Tidak boleh. Itu apa? Memaksakan kehendak itu anak itu, padahal anak itu mau beribadah. Saling bertoleransi, saling menghormati. Nanti kalau di lingkungan kalian ya, temanmu ada yang mau ibadah, jangan ganggu, harus dikasih waktu biar beribadah. Wong kita aja beribadah juga dikasih waktu. Nah, setelah pembelajaran hari ini, berilah harap kalian bisa menerapkan di lingkungan kalian ya, bisa menerapkan, bisa hidup saling menghargai, hidup berdampingan ya, hidup berdampingan dengan berbeda agama. Nanti anak-anak tugas hari ini bisa menulis surat Al-Kafirun beserta artinya di bukunya masing-masing. Nah, sekian
hari ini pembelajaran Quran hadis hari ini ya. Nanti anak-anak bisa menulis ya.